Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat masjid, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kembali mempertemukan kita setelah kita melewati puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita dan puasa kita. Masih di momentum Syawal, maka saya di antara orang yang banyak berbicara, ya. Maka jika ada kata yang salah, yang tidak berkenan di hati jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang Asmaul Husna. Insyaallah kajian kita malam ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan sebelumnya kita membahas satu nama Asmaul Husna, yaitu Al-Ghani. Ya, Al-Ghani di pertemuan sebelumnya kita dua pertemuan, ya. Yang kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun, ya, dan sebaliknya semua makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan ada pada Allah, tapi butuhnya kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita juga sampaikan di antara bentuk kekayaan, ya, kekayaan yang sejati di dalam Islam adalah kekayaan hati, yang mana hati kita tidak boleh ketergantungan dengan sebab-sebab, ya. Maka hati kita harus bergantung kepada pencipta sebab dan akibat. Nah, makanya pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mentadaburi salah satu ibadah yang bisa kita praktekkan ketika kita telah selesai membahas tentang nama Allah Al-Ghani sebagai bentuk pengamalan keimanan yang ada di dalam hati kita. Ibadah yang akan kita sampaikan, yang akan kita coba tadabburi pada kesempatan malam hari ini adalah at-tawakkul, ya, tawakal.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puncak dari peribadatan kepada Allah itu adalah tawakal. Ya, jadi puncak peribadatan kita sebagai hamba kepada Allah Sang Pencipta adalah tawakal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu adalah setengah dari agama. Ya, jadi banyak sekali amalan-amalan yang memiliki derajat kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Di antaranya tawakal. Ya, at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal adalah setengah dari agama. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Kalau kita mau menyimpulkan ya, ayat ini, fa'budhu wa tawakkal alaih, sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya, maka bisa kita simpulkan bahwa agama ini dibangun di atas dua hal, ya, ibadah kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Ya, makanya Allah katakan fa'budhu wa tawakkal alaih. Ayat yang sering kita baca ya di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Apa maksud meminta pertolongan? At-tawakkul. Ya, maka bisa kita simpulkan bahwa agama ini ya dibangun di atas dua, ibadah dan tawakal. Makanya ya, banyak ulama salaf yang mengatakan bahwa at-tawakkulu nisfuddin. Ya, tawakal itu adalah setengah dari agama. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saking agungnya tawakal ini, ya, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan golongan atau orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab. Ya, kalau orang Arab mengatakan alatul, langsung masuk tol. Ya, nggak ada transit. Orang-orang yang mereka ya, masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab. Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya, hadis yang lumayan panjang, ya, yang intinya bahwa Nabi pernah mengatakan, aku melihat orang atau segerombolan orang yang begitu banyak. Lantas dikatakan kepadaku, kata Nabi SAW, ya, itu adalah umatmu. Umatmu sebanyak 70.000 yang mereka tidak atau yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka para sahabat yang hadir ketika itu, yang ketika Rasul mengatakan hal tersebut, mereka ketika Rasul pulang ke rumah, yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian mereka saling berbincang, ya, saling penasaran, siapa orang yang masuk ke dalam surganya Allah ini tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ini merupakan idaman semua manusia, ya, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang mengatakan ketika mereka para sahabat berbincang, mereka adalah orang-orang yang selalu hidupnya membersamai Rasul SAW. Ada di antara mereka yang mengatakan mereka yang hidup di lingkungan keluarga Islami, sehingga mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan seterusnya. Nah, ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya, maka kemudian para sahabat menyampaikan hal tersebut. Maka Nabi bersabda, ya, di dalam hadisnya, siapa orang-orang yang mereka masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab? Yang pertama adalah humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ya,
Jadi kalau lagi kesurupan gitu ya, sudah ya, mereka nggak minta ruqyah, ruqyah mandiri. Beda ya ketika orang, ini pembahasan yang berbeda sebetulnya. Berbeda ketika orang meminta ya, seorang ustadz untuk meruqyah fulan ya, dengan kita sendiri untuk meruqyah diri kita ya. Ustadz tolong ruqyah diri saya. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. La yastarqun, mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka yang tidak tatayyur ya. Tatayyur itu asal katanya dari tuyur atau burung ya. Artinya mereka meyakini bahwa kesialan itu ya terjadi pada perkara-perkara yang dapat kita lihat ya, misal melihat burung ya akan terjadi kesialan. Dan ini terjadi Pak ya, zaman dulu ya, mereka khurufatnya seperti ini, bahwa ketika ada burung gagak yang mengelilingi rumah maka ada yang meninggal, seperti itu. Nah kalau zaman kita sekarang bagaimana? Ya menganggap ada hari-hari yang buruk. Misal kalau saya nikah hari Sabtu ya akan terjadi kesialan. Atau menghindari angka-angka ya, biasanya angka keramat gitu kan. Sering kita lihat gedung-gedung itu ya 1, 2, 3 langsung 5. Sama kayak komplek kita lah ya. Villa Nusa Indah 1, Villa Nusa Indah 2, 3, 5. Nggak ada 4-nya. Ya mungkin ini salah satu tadi yang menganggap bahwa angka tersebut membuat kesialan. Nah ini tatayur namanya ya, bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kemusyrikan. Nah, ini yang kedua ya, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah yang pertama tidak meminta diruqyah dan tidak tatayur. Wala yaktawun, yang ketiga adalah wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan ya, jadi besi dipanaskan kemudian dicos. Nah ini nggak boleh di dalam Islam. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ya bertawakal kepada Tuhan mereka. Nah hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah seseorang itu memiliki tawakal yang tinggi kecuali hatinya itu sudah dipenuhi dengan tauhid, ibadah yang kuat, konsisten di dalam ibadah ya, tirakat ya, kalau bahasa kita, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, yang mencipta alam semesta ini. Maka orang-orang yang bertawakal ya, mereka tahu bahwa segala urusan ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak maka pasti akan terjadi, dan jika Allah tidak berkehendak ya tidak akan terjadi. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim ya, orang yang beriman, mengisi hari-harinya dengan tawakal. Ya paling tidak setiap kali ya, kita mau melakukan suatu perbuatan ya, hari-hari kita ini kan sebetulnya penuh dengan ketawakalan kepada Allah. Dari pagi kita keluar ya, dari rumah, doa apa yang kita baca Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Mau tidur, doa apa yang kita baca? Doa yang standar itu kan, Bismikallahumma ahya wa amut ya, dengan menyebut namamu ya Allah ya, aku hidup dan aku mati. Isinya tawakal ya. Maka jangan sampai kita meremehkan ya doa yang sangat terlihat sepele seperti ini ya, tapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui bahwa sejatinya tawakal itu bukan hanya pada perkara-perkara duniawi saja. Bukan hanya ketika kita mencari rezeki, bukan hanya ketika kita mencari jodoh, ya. Bukan hanya ketika kita mencari materi-materi dunia kita bertawakal, tidak. Ya. Meskipun ini banyak di antara sebagian manusia yang ketika bertawakal hanya pada materi-materi dunia. Ya, padahal ya sejatinya bertawakal itu ada kaitannya dengan perkara-perkara ibadah. Ya, makanya di ayat yang kita baca tadi, fa'budhu wa tawakkal alaih. Ya, misal kalau kita hendak berangkat haji, ya, kita bertawakal. Bagaimana bentuk tawakalnya? Ya sudah, kita ikuti proses haji, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan syariat, ya, kita jalankan. Ya, itu yang namanya tawakal. Ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang menuntut ilmu, kan seperti itu. Jadi tawakal itu jangan disalahfahami hanya pada perkara-perkara duniawi, ya, tapi juga pada perkara-perkara ibadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya, ya, hendaknya di antara kita atau semua dari kita, ya, terus berusaha melatih, ya, perkara ini, melatih ketawakalan, ya, di dalam diri kita, ya, atau bagaimana caranya kita bisa mencapai tawakal. Dan kita tahu, ya, jemaah sekalian, bahwa tawakal ini bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tawakalnya seseorang, maka semakin mudah baginya untuk masuk surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Ada kisah yang sangat menarik, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Kisah yang sangat panjang. Ya, Nabi SAW bersabda, pada suatu hari, ya, beliau mengisahkan seseorang lelaki dari Bani Israel, ya, yang meminta kepada sebagian dari temannya, ya. Jadi dia punya teman, ya, kemudian dia meminta pinjaman kepada temannya sebanyak 1000 dinar. Ya, 1000 dinar itu, ya, kurang lebih, kalau 1 dinarnya itu 4,25 gram emas, ya, berarti kalau 1000 dinar berapa, Pak? 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram. 1000 dinar berarti berapa gram emas? Ya, emas setara berarti 4.250 gram, ya, atau setara dengan 4 kilo 250, ya. Berarti berapa miliar kalau hitunglah emas sekarang 1 juta lah. Oh ya, walaupun sekarang lagi tinggi-tingginya, kan, ya, 4 miliar lebih, ya, uang yang tidak sedikit. Ya, jadi seorang laki-laki Bani Israel tadi meminjam kepada temannya sebanyak 1000 dinar. Maka pemilik uang bertanya, ya, datangkanlah para saksi agar aku dapat mempersaksikan piutang ini kepada mereka. Ya, jadi biar disaksikan, ya, bahwasanya Anda berhutang ke. Tadi menjawab, cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, cukuplah Allah sebagai saksi. Maka pemilik uang kembali berkata, jika demikian datangkanlah penjamin piutangmu. Ya, jadi kalau misal Anda nggak bisa bayar, ya, maka dia yang ditagih. Maka kata laki-laki tadi apa? Cukuplah Allah sebagai penjamin.
Maka mendengar jawaban tersebut, ya, pemilik uang tadi mengatakan, Anda telah benar, ya. Maka setelah itu dia pun memberikan uang, ya, kepada temannya laki-laki tadi sebanyak 1000 dinar, ya, dengan waktu tempo yang sudah disepakati. Nah, setelah itu lelaki yang Bani Israel tadi pergi, ya, dengan membawa uang 1000 dinar, ya, untuk melakukan perjalanan dengan ya, sampai menyeberangi laut, ya. Dia lanjutkan urusan dia, laki-laki tadi, ya, sampai jatuh tempo. Kemudian dia berusaha untuk mengembalikan utangnya. Misal laki-laki tadi bekerja di suatu daerah, di Batam gitu kan, nyebrang, dan dia sudah jatuh tempo bayar hutang, ya, maka dia berusaha untuk mengembalikan. Nah, qadarullah, ya, ketika dia ingin menyeberang, ya, tidak ada satu kapal pun yang berlayar. Jadi nggak ada kapal yang nyebrang. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi? Berarti ini kan kalau laki-laki tadi menyerah, ya, sampai di situ, kira-kira dikatakan tawakal nggak, Pak? Enggak. Misal saya yang utang tadi kan, ya, saya mau nyebrang, uang 1000 dinar sudah saya pegang, ya, saya niat untuk membayar utang kepada teman saya. Tiba-tiba pas mau nyebrang nggak ada kapal yang mau berlayar. Sudah dikatakan tawakal nggak, Pak? Ya, nggak ada kapal. Belum, ya. Maka laki-laki tadi berusaha bagaimana caranya uang 1000 dinar ini sampai kepada temannya. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia mengambil sebongkah kayu, ya. Sebongkah kayu tadi dilubangin, ya. Dimasukkanlah uang 1000 dinar tadi ke dalam kayu, kemudian ditutup, ya, rapat, ya, biar nggak basah, ya, biar nggak kemasukan air. Nah, kayu ini kemudian dia lemparkan ke lautan. Ya, sebelum dia melemparkan kayu tadi yang berisi uang ke lautan, apa yang dia katakan? Ya Allah, dulu ketika saya meminjam uang 1000 dinar ini kepada teman saya mengatakan bahwasanya engkaulah yang menjadi saksi, dan teman saya meridhoi hal tersebut. Dan saya juga mengatakan bahwa engkau sebagai penjamin, dan teman saya juga meridhoi hal tersebut. Maka sekarang engkau menjadi saksi saya atas utang ini, dan engkau juga menjadi penjamin atas utang ini. Maka tolong sampaikanlah kayu ini kepada teman saya. Dilemparlah kayu tersebut, ya. Kemudian karena yang punya uang tadi juga ingat bahwa saya sudah jatuh tempo, maka dia pergi ke pelabuhan, ya, untuk menunggu temannya datang, ya, membawa uang. Tapi ternyata yang dia tunggu-tunggu nggak kunjung datang, ya. Yang dia temukan hanya sebongkah kayu tadi. Maka kayu tadi dia bawa pulang, ya. Dia belum sadar kalau ternyata di dalam tadi ada uangnya. Dia bawa pulang untuk sebagai kayu bakar, ya. Ketika dia pecah, ya, kayu tadi, maka dia menemukan uang sebanyak 1000 dinar dan sepucuk surat, ya, dari sahabatnya tadi. Nah, kemudian laki-laki yang meminjam tadi pun, ya, karena urusan dia sudah selesai, maka dia pun kembali ke tempat asalnya dengan membawa uang 1000 dinar. Karena dia khawatir, ya, kalau uang yang dia masukkan ke dalam bongkahan kayu tadi tidak sampai kepada temannya. Nah, singkat cerita, bertemulah mereka berdua,
yang punya uang dengan yang ngutang. Ditanyalah ya kepada lelaki yang meminjam tadi, apakah benar engkau mengirimkan sesuatu kepada saya dengan merasa gelisah, risau gitu kan? Wah, sampai enggak ya dulu ya uang yang saya selipkan di kayu tadi. Kata laki-laki tadi yang minjem uang, abang, ini saya bawakan uang ya, mohon maaf baru saya bisa membayarnya. Tapi sungguh dulu ketika saya mau menyeberang, nggak ada satupun kapal yang mau berlayar. Apa kata si pemilik uang tadi? Demi Allah, Allah telah menyampaikan isi surat Anda kepada saya. Luar biasa. Bisa kita ambil pelajaran bahwa ya dua orang tadi yang merupakan sahabat, enggak baik, seorang sahabat, karena mereka sudah saling percaya, ya, nggak perlu lagi yang namanya catat mencatat, nggak perlu lagi yang namanya saksi. Biasanya kan seperti itu. Kalau kita punya sahabat dekat, ya, kemudian dia pinjam uang, ya, karena saking sudah percayanya, ya sudah kita pinjamkan saja. Tapi ya di dalam Islam ya dianjurkan untuk mencatat hutang piutang. Ayat yang sangat panjang, ayat terpanjang di dalam Al-Quran ya tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya, kalau kalian tuh mau hutang piutang ya dengan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka tulislah. Tapi karena mereka nggak menulis hutang piutang tersebut, maka bisa kita pastikan mereka adalah teman sahabat karib. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa bentuk ketawakalan si peminjam uang tadi ya itu sangat luar biasa. Ya, dia bukan hanya putus asa ketika melihat tidak ada kapal yang hendak menyeberang. Ya, dia melihat kayu, ya, kemudian dia lubangin kayu dan dia masukkan uang 1000 dinar tadi. Dia pasrahkan, kemudian ikhtiar dia, ya, dia pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam riwayat yang lain ya, disebutkan bahwa ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ketika melihat atau meriwayatkan hadis yang di atas tadi, dia mengatakan ayyuhuma aman. Ya. Jadi ini menjadi perbincangan para sahabat. Ya, ayyuhuma aman, siapa di antara mereka yang paling amanah? Si punya uang atau yang menghutang? Kira-kira siapa, Pak? Karena yang punya uang tadi ya bisa saja dia mengakui kalau uangnya nggak sampai. Ya. Begitu juga yang hutang, bisa saja dia mengatakan bahwa saya sudah sudah mengirimkan kok. Ya walaupun kenyataannya betul. Ya, tapi dua-duanya bisa disebutkan adalah orang yang amanah. Ya. Maka bisa kita ambil pelajaran juga bahwa hukum kaum terdahulu ya itu bisa menjadi syariat buat kita. Makanya ada kaidah di dalam usul fiqh, syar'un man qablana syar'un lana. Jadi syariat orang-orang terdahulu sebelum kita ya, itu merupakan syariat bagi kita. Ini kan cerita Israiliyat, cerita orang-orang terdahulu. Nah, ini bisa menjadi syariat bagi kita. Kita bisa mengaplikasikan syariat tersebut. Ya, jadi syar'un man qablana, ya, syariat orang-orang terdahulu, ya, itu bisa menjadi hukum syariat bagi kita selama tidak ada dalil yang menghapusnya.
Ya. Misal Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, kita tahu bahwasanya beliau itu punya pasukan, ya kan? Punya pasukan dari bangsa jin. Apa tugas jin? Ya, pasukan Nabi Sulaiman ini, di antara yang Allah berikan di dalam Al-Quran, ya, di antara tugas jin, ya, yaitu membuat maharib, ya, membuat gedung-gedung yang tinggi, dan kemudian tamathil, membuat patung-patung. Nah, pertanyaannya, apakah syariat ini masih bisa kita jalankan, masih bisa kita praktekkan di zaman kita, kaum Nabi Muhammad SAW? Nggak boleh, ya. Hukum membuat patung di dalam agama kita nggak boleh, ya. Tapi zaman Nabi Sulaiman dibolehkan, ya. Artinya selama syariat zaman dahulu, ya, orang-orang sebelum kita, ya, tidak ada dalil yang menghapus, maka bisa kita aplikasikan, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi tawakal yang sangat-sangat dianjurkan, ya, kepada kita, pada hakikatnya ada dua, ya, ada dua. Jadi rezeki yang sampai kepada kita, ya, itu harus dilalui diantaranya bekerja, ya, ikhtiar. Tapi ada rezeki, ya, atau akibat-akibat tanpa sebab, ya. Jadi ada akibat yang harus melalui sebab, meskipun sebabnya ringan. Ada akibat yang datang tanpa sebab, ya. Ada rezeki yang datang dengan kita harus berusaha, ya. Ada pula rezeki yang datang tanpa kita harus berusaha. Kita ambil contoh kisah Maryam alaihissalam. Beliau ketika sedang hamil besar, gitu kan, ya, letih, haus. Apa yang Allah perintahkan kepada ibunda Maryam? Allah perintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma, ya, tusaqit alaiki rutuban janiyah, agar kurma itu jatuh. Bayangin Pak, mungkin gak sih seorang Maryam yang sedang hamil besar, ya, mampu untuk menggoyangkan pohon kurma? Ya, pohon kurma itu kan kayak kelapa gitu, ya. Mampu gak kira-kira? Gak mampu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, Maryam itu bukan menggoyang, ya, tapi memegang. Sebab yang sangat ringan, yang sangat kecil, tapi bisa mendatangkan akibat yang luar biasa, rezeki yang berlimpah, sehingga kurma itu jatuh dan Maryam pun makan kurma tersebut. Nah, ada juga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akibat-akibat yang datang tanpa asbab, ya, yang datang tanpa sebab-sebab. Contoh kisah Maryam, masih kisah Maryam alaihissalam, ya, ketika beliau kan wanita yang berdiam diri di dalam kamar, ya, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diasuh oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam, ketika pamannya masuk, apa yang dilihat oleh pamannya? Dari mana engkau mendapatkan buah-buahan ini? Ya, Allah abadikan di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya, ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, kaget ngelihat buah-buahan yang begitu banyak. Dari mana engkau mendapatkan semua ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min 'indillah. Dia mengatakan ini semuanya dari Allah. Gak ada yang ngirim, Pak, gak ada yang ngirim, ya, semuanya langsung Allah yang ngirim. Dan para ulama mengatakan bahwasanya
luar biasanya buah-buahan yang ada tadi itu buah-buahan yang ketika musim dingin itu bisa tumbuh banyak di musim panas dan buah-buahan yang di musim panas itu bisa tumbuh banyak di musim dingin. Artinya sangat jarang sekali buah-buahan seperti itu. Nah, ini akibat yang tanpa ada sebabnya. Rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada hambanya tanpa ada sebab. Makanya kenapa kita sering melihat, saya sering melihat, nggak tahu, ada sebagian orang-orang yang ketika dalam menjalani proses hidup ini, dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka tanpa ada sebabnya. Ya, misal seorang imam masjid gitu kan, tiba-tiba ditawari rumah oleh jamaahnya. Ada lagi sama masih imam masjid tiba-tiba ditawari kendaraan oleh gurunya. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa yang mereka itu ketika mendapatkan akibat-akibat rezeki-rezeki itu tanpa melalui sebab-sebab. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, sebagai pelindung untuk kami. Ini juga berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Semua orang ketika itu tidak ada yang muslim kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya musyrik. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu termasuk ulul azmi, orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, karena begitu besar ujiannya, tidak ada yang muslim kecuali beliau seorang. Kaumnya mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar beliau. Dikisahkan bahwa tidak ada tumpukan kayu bakar sebesar itu ketika itu. Dibakarlah kayu tadi, kemudian dilemparkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api tadi. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah api tadi menjadi dingin. Nah, ini berarti ada yang menarik, Allah mampu mengembalikan akibat kepada akibat yang lain. Yang tadi api yang seharusnya mengakibatkan panas, maka Allah ganti, Allah balik api itu yang seharusnya mengakibatkan panas menjadi dingin. Jadi jangan sampai kita mengandalkan hati kita kepada sebab-sebab. Ini yang kita sampaikan tadi, bahwa sering kita melihat ada orang-orang yang terkadang dia kerjanya apa tapi dapat rezekinya apa, seperti itu. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir bahwa jangan sampai kita menyandarkan hati kita kepada sebab-sebab yang ada. Sandarkanlah hati kita hanya kepada Sang Pencipta sebab dan akibat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan baginya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana Pak Allah memberikan rezeki kepada burung? Burung itu kan kalau pagi keluar,
dalam keadaan perut kosong, balik sore hari ke sangkarnya dalam keadaan perut kenyang. Maka kita sebagai makhluk yang mulia, sebagai manusia yang memiliki nalar, jangan sampai kalah dengan burung. Burung pagi hari sudah keluar dari sangkarnya, ya, nongkrong gitu kan, di kabel-kabel, ya, mencelok sana mencelok sini cari rezeki, ya. Masa kita sebagai manusia yang di pagi hari kerjanya tidur, ya. Nah, sekali lagi, ya, jangan sampai menggantungkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai menggantungkan hati kita kepada manusia, ya, karena hakikatnya manusia tercipta dari tanah dan mereka, ya, akan berakhir menjadi bangkai yang busuk, ya. Namun hendaknya selalu kita bertawakal kepada Zat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini menjadi penambah, ya, penambah semangat kita untuk bertawakal, ya, menghubungkan, menggantungkan, ya, hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.